Baik, selamat malam Bapak Ibu. Eh, Hari ini, malam ini kita masuk ke tema yang kedua tentang ketaatan dan kerendahan hati. Untuk tampilan awal, saya mau menyampaikan kutipan. Mengapa saya menempatkan ketaatan dan kerendahan hati itu menjadi satu bagian tersendiri dan menjadi satu kesatuan, tak terpisahkan karena saya membaca ternyata suatu hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan itu terjadi juga dalam hal ketaatan dan kerendahan hati. Saya kutip apa yang ditulis oleh Abah John Kalobos, ya. Ketaatan melahirkan kerendahan hati, ya. Dari kerendahan hati muncul kebijaksanaan. Dari kebijaksanaan muncul penilaian yang baik. Dari penilaian yang baik muncul kemampuan untuk membedakan. Dan dari kemampuan membedakan seseorang melihat Allah. Jadi untuk sampai melihat Allah yang mana kalau kita belajar tentang tujuan perjalanan hidup rohani kita itu, sebagaimana diajarkan oleh Santa Teresa Avila atau Santo Yohanes Salib itu adalah persatuan dengan Allah. Artinya kita sebagai manusia pada titik tertentu pada perjalanan hidup rohani itu pasti akan sampai kepada melihat Tuhan dalam persatuan. Nah, untuk sampai melihat Tuhan itu, Abad John ini menghubungkannya. Startnya itu adalah dari ketaatan. Karena dari ketaatan itu akan melahirkan kerendahan hati. Kemudian kalau orang sudah rendah hati, itu akan muncul kebijaksanaan. Orang yang mengambil posisi sebagai orang yang bijak itu adalah orang yang pertama adalah orang yang taat, orang yang rendah hati. Kalau dia sudah bijak, memiliki kebijaksanaan, maka dia akan mampu melihat suatu realitas hidup, menilai orang lain, ya, menurut penilaian yang baik. Dia bijaksana. Karena dari itu dia mampu membedakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, bukan karena tindakan manipulatif ya. Jadi orang yang kalau sudah taat rendah hati itu akan mampu bijaksana dan oleh karena kebijaksanaan itu dia akan mampu membedakan ini benar, ini tidak benar. Dan dari kemampuan membedakan yang benar tidak benar itu orang akan dibawa kepada kemampuan melihat Allah. Contohnya, kalau seorang ibu dalam rumah tangga, kalau dia cukup rendah hati, kalau dia cukup bijaksana, dia akan mampu mendengarkan apa kata anak-anaknya, meskipun dia seorang anak. Tapi karena dia mengatakan sesuatu yang benar dan kemampuan ibu ini adalah orang yang taat rendah hati, maka dia akan menghargai apa yang dikatakan oleh seorang anak. Ya, karena prinsip mana yang paling benar yang diikuti, itulah yang menjadi acuan dari orang-orang yang taat. Baik, kutipan yang kedua adalah eh, ketika seorang saudara bertanya kepada Abba Pomen, bagaimana saya bisa hidup? Abba Pomen menjawab begini, jika kamu ingin hidup, taatilah setiap kata yang keluar dari mulut Abbasmu. Abbas itu pemimpin biara di pertapaan. Jadi kalau ingin hidup, taatilah setiap kata yang keluar dari mulut Abbasmu, dan Allah akan menaungimu. Ya, saya mengutip banyak kutipan ini supaya untuk membawa kita kepada inti dari eh, pengajaran ini. Apa itu keheningan, apa itu ketaatan dan apa itu kerendahan hati. Kutipan berikut, jauh sesudah Bapak dan Guru mengatakan hubungan antara ketaatan dan kerendahan hati, pada abad itu yang tidak terlalu lama, yaitu Santa Teresa Lisieux itu pernah mengatakan begini, aku tidak takut pada penderitaan, aku hanya takut pada satu hal, yaitu melakukan kehendakku sendiri, bukan kehendak Allah. Jadi Santa Teresa itu memberikan penegasan kembali apa yang diyakini, yang dihayati oleh Bapak dan Guru sebagai sebuah kebenaran, diungkapkan lagi dalam hidupnya sebagai seorang Karmelit. Dia mengatakan begini, dia tidak takut terhadap penderitaan karena memang dia suka-suka sakit ya.
penyakitnya itu TBC itu yang buat dia menjadi orang yang tidak takut penderitaan. Tetapi dalam penderitaan itu yang dia takuti itu adalah kalau dia melakukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Kutipan yang berikut dari Santa Teresa dari Calcutta. Saya mengambil pendapat ini dari masa zaman yang berbeda untuk mau mengatakan bahwa eh, ternyata eh, ketaatan dan kerendahan hati itu yang sudah jauh lebih dulu dihayati oleh Bapa dan Guru itu sangat relevan dan masih relevan sampai dengan saat ini. Santa Teresa dari Calcutta mengatakan begini, Allah tidak memanggilmu untuk menjadi sukses, melainkan Ia memanggilku untuk menjadi taat. Allah tidak memanggilku untuk menjadi sukses, melainkan Ia memanggilku untuk menjadi taat. Artinya apa ini? Kalau saya ambil contoh, orang yang memiliki sebuah otonomi atau memiliki kehendak untuk bebas mengatur dirinya sendiri tanpa ada ketaatan, akan mengejar sesuatu yang istilahnya menjadi atribut, menjadi orang yang berprestasi, orang yang sukses, suka menghitung-hitung sukses kesuksesannya, menunjukkan kehebatannya. Ya, dan Teresa mengatakan itu bukan tujuan hidup. Ya, melainkan ia memanggil kita untuk menjadi taat. Taat itu artinya merendahkan diri, mendengarkan apa kata orang, bukan menurutku. Berikutnya, Paus Yohanes Paulus kedua. Jangan takut untuk menjadi kudus. Milikilah keberanian untuk kerendahan hati, untuk menunjukkan kepada dunia tekad untuk menjadi kudus. Ya. Berikutnya, kutipan terkenal dari Apotek Mata Patrum, untuk ajaran-ajaran para bapak padang gurun, menggarisbawahi prinsip ini. Seorang saudara bertanya kepada Abba Makarius yang agung, bagaimana aku bisa diselamatkan? Orang tua itu menjawab, pergi dan hiduplah seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini, kecuali engkau dan Allah. Tetapi jika engkau menemukan seseorang, layanilah dia seolah-olah engkau adalah hambanya. Ya, ini menunjukkan tentang kerendahan hati. Hidup bersemuka dengan Tuhan, rajin berdoa, meditasi, kontemplatif itu dengan Allah. Ketika orang serius hidup dalam keheningan, tidak akan pernah membuat orang istilahnya membenci saudaranya, atau dalam hidup bersama orang lain itu dia tidak menunjukkan buah-buah dari kontemplasi dan doanya. Justru semakin sehatnya orang hidup dalam kontemplasi, dia harus menampakkan diri sebagai orang yang siap melayani. Ya, karena itu Abbas Abu Makarius mengatakan itu, jika engkau mau selamatkan, pergi dan hiduplah seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini kecuali engkau dan Allah. Itu artinya orang harus benar-benar hidup dalam keheningan, serius dalam berdoa, bermati raga, berpuasa, dan lain sebagainya, mengolah dirinya. Tetapi tujuan dari semuanya itu adalah apa? Ya, ketika engkau bersama lagi dengan orang lain, buatlah seolah-olah engkau adalah hambanya. Ya, baik. Lalu kisah, ya. Salah satu kisah terkenal adalah tentang Abba Yohanes yang diperintahkan oleh abbasnya, ya. Abbasnya itu pemimpin dari pertapa itu untuk menyiram sebatang kayu kering setiap hari selama 3 tahun. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika kita disuruh untuk menyiram kayu kering. Untuk apa siram kayu kering itu selama 3 tahun? Nah, ini adalah sebuah latihan. Tanpa ragu, Abah Yohanes melaksanakannya. Dan pada akhirnya, kayu itu bertunas dan menghasilkan buah. Ini bukan dongeng, ini sebuah praktek rohani yang benar-benar terjadi karena tertulis dalam Apotek Mata Patrum tadi. Kisah ini melambangkan bagaimana ketaatan yang tulus, meskipun pada tugas yang tampak tidak berarti, dapat menghasilkan buah spiritual yang luar biasa. Nah, untuk zaman ini sesuatu yang sulit, karena segala sesuatu pasti akan dicerna oleh otak. Otak itu yang menyuruh tidak atau boleh. Dan orang akan melihat logikanya, logis atau tidak perintah ini. Masa disuruh untuk menyiram kayu kering, untuk apa? Tapi ini kalau lihat dalam konteks latihan rohani, maka mereka harus taat atas perintah abbasnya itu
untuk menyiram apa sih, menyiram kayu itu yang mungkin tidak masuk akal. Tetapi karena mereka menaruh ketaatan mereka, berjanji akan taat kepada Abbas, apapun yang dikatakan oleh Abbas itu mereka taati. Dan di balik dari ketaatan itu yang tidak masuk akal itu, ya menghasilkan apa tadi? Pohon itu, kayu itu bertunas dan menghasilkan buah. Kemudian salah satu kisah yang menonjol adalah ketika Abba Dorotheus yang saat itu masih menjadi murid diberi tugas yang tampaknya sepele dan tidak masuk akal oleh Barsanupius. Ya, Dorotheus diperintahkan untuk mengumpulkan batu-batu besar dari suatu tempat yang jauh dan membawanya ke suatu titik tertentu. Kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula. Jadi dia mengambil batu dari tempat yang jauh lalu mengumpulkan. Setelah terkumpul, dia disuruh untuk mengembalikan lagi. Nah, bagi kita, suruhan seperti itu membuat kita marah, ya, tidak masuk akal dan menolak. Tetapi ini adalah sebuah latihan rohani, maka mereka harus taat. Ya, tugas ini tidak memiliki tujuan praktis yang jelas. Jadi tidak ada tujuan praktis. Tidak ada guna memindahkan lalu terkumpul lalu kembalikan lagi. Tidak ada guna, ya. Untuk orang zaman ini yang memperhitungkan manfaat dan tujuan itu tidak akan pernah menerima perintah ini. Ya, bahkan dianggap sebagai membuang-buang tenaga serta waktu. Namun, karena ini latihan rohani, Dorotheus melakukan setiap perintah tanpa sedikit pun keraguan atau keluhan, meskipun ia merasa lelah dan bingung. Dari cerita-cerita yang saya sampaikan ini sebenarnya mau mengatakan bahwa dalam hidup manusia itu seringkali antara kehendak dan pikiran itu tidak sejalan. Ya, kita mau supaya kita menjadi orang yang sempurna, tapi otak kita itu memberi stimulasi tertentu sehingga dalam hal tertentu itu kita nampak sebagai orang yang tidak taat. Karena itu, keheningan yang kemarin kita dengarkan itu sebenarnya tempat di mana kesempatan orang untuk menjinakkan pikiran, ya. Ya, logismoi, ya. Keheningan itu membuat orang menjinakkan pikiran-pikiran itu supaya antara kehendak, keinginan dan pikiran itu sejalan. Secara psikologis, praktek ini menumbuhkan kerendahan hati, melenyapkan kesombongan dan mengikis ego. Melalui penyerahan kehendak, para petapa belajar untuk tidak mempercayai penilaian mereka sendiri dan yang seringkali dikaburkan oleh nafsu atau kebanggaan, melainkan bersandar pada hikmat ilahi yang mereka yakini bermanifestasi melalui bimbingan Abbas mereka. Ini membentuk karakter yang sabar, ulet, dan penuh percaya. Selain itu, para pertapa yang hidup dalam komunitas seperti di biara-biara Pakomius di Mesir Hulu atau Basilius Agung di Kapadokia juga sangat patuh pada aturan komunitas. Aturan bersama yang mengatur jadwal doa, kerja, dan istirahat seringkali ketat dan menuntut, namun mereka menaatinya dengan penuh kesukacita sebagai jalan menuju kesucian. Nah, ini kalau dipraktikkan dalam hidup berkeluarga, acara makan bersama itu menjadi ketaatan, wujud bentuk dari ketaatan. Jam 7 makan, maka semua anggota keluarga, anak, suami, istri duduk makan. Jam sekian harus berdoa, semuanya taat terhadap aturan bersama itu. Itu praktik yang sungguh-sungguh sudah diwariskan oleh Bapak dan Gurun dan sangat relevan untuk kita saat ini dalam hal kalau hubungan dengan keluarga. Ya, perjalanan keluarga yang utuh itu selalu mulai dengan menaati aturan bersama. Kemudian kerendahan hati Abbas Moses diuji berkali-kali. Salah satu kisah paling terkenal terjadi saat ia ditabiskan menjadi diakon. Uskup yang hendak menabiskannya ingin menguji kerendahan hatinya. Ketika Moses mendekat, uskup berkata kepadanya, "Apa Moses? Engkau adalah orang Ethiopia dan layak untuk menerima martabat suci." Ya, Moses tidak tersinggung atau bangga. Sebaliknya, ia merespon dengan kerendahan hati yang tulus. Dia mengatakan, "Ya, saya adalah seorang Ethiopia dan saya hanya layak untuk menjadi debu." Ya. Ya, itu kutipan-kutipan dan cerita sebagai pengantar dari pendalaman materi ini, ya. Apa itu ketaatan? Bapak Ibu, ketaatan dipahami sebagai sikap hati yang fundamental. Dia dasar, ya, dasar dari seluruh kebijaksanaan. Jadi dari tadi saya tampilkan hubungan antara
ketaatan, kerendahan hati, kebijaksanaan, membedakan yang baik dan benar sampai dengan melihat. Dan ketaatan itu adalah sesuatu yang fundamental. Ya, jadi dia menjadi sebuah orientasi jiwa yang sepenuhnya tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Bahkan ketika hal tersebut berlawanan dengan keinginan pribadi. Ini adalah kerelaan untuk melepaskan kehendak diri sendiri demi kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Ketaatan adalah kunci pembuka pintu kerajaan surga. Banyak yang telah masuki surga melalui ketaatan, tetapi tidak ada yang masuk ya melalui ketidaktaatan. Ini tulisan Evagrius Ponticus yang Bapak Padang Gurun pada abad keempat. Ya. Berikutnya adalah dimensi ketaatan. Apa saja dimensi dari ketaatan itu? Pertama, ketaatan kepada Allah. Ini adalah bentuk ketaatan yang paling mendasar dan utama. Setiap aspek kehidupan diarahkan untuk mengenali dan melaksanakan kehendak Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu ketaatan. Jadi Injil kita, kisah tentang keselamatan itu adalah kisah di mana diawali dengan diterimanya ya eh, apa yang menjadi pilihan Tuhan ya. Engkau akan mengandung anak yang disebut dengan Yesus. Dan kemudian Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan. Disitulah pintu masuk keselamatan. Iya, jadi itu. Jadi sengaja memang ketaatan, bukan sengaja, ada pesan teologis dan spiritual dalam hal ini. Bahwa ketaatan itu sesuatu yang sangat fundamental. Itu menjadi hal yang utama di dalam perjalanan mencapai keselamatan. Iya. Menjadi orang sukses itu selalu mulai dengan taat. Menjadi anak yang baik selalu mulai dengan taat. Menjadi menjadi suami yang baik mulai dengan taat. Taat kepada istri, taat kepada anak, taat terhadap pimpinan. Semua mulai dari taat. Yang kedua, taat kepada guru spiritual, ayah, abah. Para pertapa muda menyerahkan diri sepenuhnya kepada bimbingan seorang pertapa yang lebih berpengalaman. Mereka menaati setiap instruksi tanpa mempertanyakan, bahkan ketika instruksi tersebut tanpa tidak masuk akal. Nah, ini. Jadi taatnya kepada guru spiritual. Ketiga, ketaatan kepada komunitas. Kehidupan bersama membutuhkan kepatuhan pada aturan dan ritme komunitas demi kebaikan bersama. Nah, ini ketaatan kepada komunitas. Kalau dalam hidup keluarga, ketaatan pada aturan-aturan di keluarga. Kalau hidup berparoki, berarti taat kepada aturan-aturan yang berlaku dalam paroki. Itu awal ya, fundamen, sikap fundamen untuk mencapai ya pertemuan dengan Allah tadi. Yang keempat, ketaatan kepada disiplin spiritual. Menjalankan praktik doa, puasa, dan meditasi dengan disiplin ketat. Ya, kalau orang sudah istilahnya berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada Bapa rohaninya untuk melakukan praktik-praktik doa dan seterusnya, ya orang harus taat. Jadi ada ketaatan kepada seseorang, tapi juga ketaatan kepada sesuatu yang kita putuskan. Ya, konsisten dengan apa yang kita sudah sampaikan, yang sudah kita niatkan. Jadi ini dimensi ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada guru spiritual, taat kepada komunitas, dan taat kepada disiplin spiritual. Yang berikut, Bapak Ibu, mengapa radikal? Praktek ini sangat radikal menurut saya. Ya, tadi dari contoh yang sudah saya sampaikan, kisah yang terlukiskan, terungkap dalam apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa orang disuruh untuk menyiram pohon yang kering. Ini sesuatu yang radikal. Kok bisa ya orang taat melakukan sesuatu yang tidak masuk akal? Bagi saya ini adalah sesuatu yang radikal. Mengapa? Ya, jawabannya begini. Perlu dipahami bahwa ketaatan radikal ini tidak terjadi dalam konteks hubungan institusional formal. Misalnya kita taat kepada bupati, taat kepada pemerintah dan seterusnya. Dalam konteks ini tidak, ya. Ini lebih lebih kepada ketaatan kepada seseorang yang kita anggap sebagai eh, orang yang suci, orang yang saleh, orang yang sudah mengatasi istilahnya menang terhadap dirinya sendiri. Orang sudah mengalami transformasi. Orang yang kita yakin bahwa perbuatan dan perkataannya itu
berjalan bersama. Sehingga ketika dia omong, kita mendengarkan omongannya, tapi kita kemudian mencontoh apa yang dilakukannya. Nah, dalam konteks itu, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, apakah kita harus taat kepada seorang bupati misalnya yang korupsi? Ya, saya mengatakan nggak usah taat, karena orang seperti itu tidak memberikan suatu contoh yang baik. Bagaimana kita harus taat? Ya, dalam konteks ini, nanti kemudian kita hubungkan dengan perintah Yesus, bahwa kalau kamu mendengar misalnya orang-orang ahli Taurat mengatakan sekian, 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 tapi mereka tidak menunjukkan contoh yang baik, ya dengarkan saja apa yang mereka omong, tapi jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Itu konteksnya berbeda. Tapi karena ini merupakan sebuah latihan yang sifatnya radikal, kita ikut 100% apa yang dikatakan oleh orang yang kita anggap sebagai abbas, pemimpin rohani. Ya. Ketaatan adalah bagian dari proses pembelajaran spiritual di mana seorang murid menyerap kebijaksanaan gurunya, tidak hanya melalui ajaran verbal, tetapi melalui imitasi dan penyerahan kehendak. Ya, contoh ya, imitasi itu contoh. Yang kedua, penting untuk dicatat bahwa ketaatan ekstrim ini selalu terjadi dalam konteks hubungan spiritual yang telah mapan antara abbas dan muridnya. Ya, contoh ini kalau kita misalnya mengikrarkan janji, ya, janji setia kita kepada istri dan suami, maka kita punya tanggung jawab untuk taat kepada dia yang kita sudah ikrarkan taat. Kalau kami para biarawan itu harus taat kepada provinsial dan pengganti-penggantinya. Para Romo Projo harus taat kepada uskup, karena kepada mereka lah kita mengikrarkan janji setia kita, ketaatan kita. Jadi dalam konteks ini, tidak sembarang suruhan, tidak sembarang institusi harus kita taati. Karena tujuannya adalah ketaatan itu membawa kita kepada persatuan dengan Tuhan. Kalau membawa kita kepada kehancuran, malah membawa kita kepada sesuatu yang menjauhkan kita dari keselamatan, kita bisa menolaknya. Jadi penting untuk dicatat bahwa ketaatan ekstrim ini selalu terjadi dalam konteks hubungan spiritual yang telah mapan antara abbas dan murid. Contoh lain misalnya dengan Bapak Pengakuan. Umat selalu mencari-cari Bapak Pengakuan. Atau mungkin supaya dosanya tidak diketahui, Natal ini saya mengakunya di MBK, Natal berikut saya mengakunya di MKK, Natal berikut saya mengakunya Teresia. Bagi saya itu sesuatu gejala yang istilahnya orang masih memperhitungkan ya rasa malu, kurang rendah hati. Tetapi sesungguhnya kalau kita konsisten setiap bulan mengaku pada Romo yang sama, maka Romo itu akan kita jadikan sebagai abbas kita, pemimpin spiritual. Sehingga Romo itu tahu perkembangan hidup kita, dituntun, dan kemudian barangkali diberi nasihat, sehingga nasihat itu akan sangat konkret dengan apa yang menjadi perkembangan hidup rohani kita. Ya, jadi dalam konteks itu, mengapa harus kita taat kepada Bapak Rohani, Bapak Pengakuan? Karena ini menunjukkan bahwa ya mereka adalah orang-orang yang misalnya boleh dikatakan mereka adalah pemimpin rohani kita yang sebenarnya bertujuan. Apa yang mereka katakan pas tujuannya baik. Ya. Berikutnya, mengapa radikal? Jawaban ketiga adalah pemahaman paradoksal ini dirangkum dengan baik oleh John Cassian yang menulis bahwa ketaatan yang paling sulit adalah ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kecenderungan alami atau pemahaman rasional kita. Nah, ini sudah saya katakan tadi. Radikal itu artinya di mana kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, sulit diterima oleh akal sehat. Itulah baru disebut dengan radikal. Ya. Tapi kalau kita menaati sesuatu yang barangkali kita pertimbangkan, oh ini sudah benar, ini sesuai dengan rasio kita. Nah, itu belum radikal. Ternyata ketaatan itu diukur dari radikalitasnya tidak. Ya. Kalau masuk dalam level terima secara akal sehat itu biasa. Itu ketaatan istilahnya berlevel manusia saja. Tapi ketaatan ini yang membawa pada keselamatan itu selalu mengarah kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti Yesus sendiri taat kepada kehendak Bapa. Iya, turun ke dunia taat kepada kehendak Bapa. Kalau dia mau menyelamatkan manusia dengan hanya suruh, saya membebaskan dosa-dosa manusia, bisa.
Tapi karena ini adalah rencana Allah, dia harus disalibkan, dia harus mati menderita. Itulah ketaatan yang radikal. Ya. Jadi dalam hal misalnya sesuatu yang tidak masuk akal, itu sebenarnya mau mengatakan inilah kesempatan Anda untuk menunjukkan radikalitas Anda dalam mengikuti Yesus. Seringkali konflik yang terjadi dalam hidup berparoki, dalam hidup komunitas itu adalah kita mempertentangkan, mempersoalkan, berdebat tentang ini masuk akal atau tidak. Nah, kalau seperti itu kita masih pada level manusia, ketaatan kita masih level itu. Itu akan menghambat kita untuk sampai masuk kepada kerendahan hati, kebijaksanaan, dan kemudian melihat Tuhan. Ya, ini poin-poin yang perlu saya tunjukkan. Nah, kalau Anda bertanya, Romo, kalau kita mengikuti misalnya sesuatu yang dikatakan oleh pastor paroki atau suami atau istri atau bahkan anak-anak, nanti kalau kita melakukan misalnya kita yakin bahwa gerakan hati kita itu ketika mau melakukan sesuatu itu kayak seperti berontak. Ya, nanti bagaimana kalau terjadi kesalahan akibat dari perintah itu? Nah, inilah dilema moralnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, saya menulisnya demikian. Tanggung jawab Abbas. Abbas memikul tanggung jawab spiritual yang berat atas petunjuk yang diberikan kepada para muridnya. Dalam The Saying of the Dear Fathers, Abba Pomen menyatakan begini. Seorang guru yang tidak menjalani apa yang diajarkannya adalah seperti mata air yang membersihkan segala sesuatu, tetapi tidak dapat membersihkan dirinya sendiri. Kesadaran akan tanggung jawab ini membuat para abad sangat berhati-hati dalam memberikan bimbingan. Jadi, sesuatu yang diberikan sebagai sebuah nasihat, bimbingan dari sebuah bimbingan adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan. Ya, sudah dipertimbangkan baik-baik. Sesuatu yang sudah dialami, sesuatu yang sudah diperjuangkan. Contoh, kalau saya menasihati supaya jangan melukai hati orang lain. Ya, pengalaman saya adalah saya pernah melukai orang lain dan saya juga merasa saya terluka ketika melukai orang lain. Maka saya menasihati, jangan melukai orang lain. Kendalikan kata-katamu. Jangan gampang untuk mengadili orang lain. Kenapa? Saya pernah mengalami. Karena itu, jadi seorang Abbas adalah seorang yang sudah bergelut lebih dulu dari murid-muridnya. Maka dia disebut sebagai Abbas. Maka kalau kita dalam hidup praktis kita setiap hari, kita mentuakan seseorang yang bijak itu. Maka kita sebenarnya menaruh ketaatan kita pada omongan dia itu. Apa saja yang dia omong kita yakin ini benar, ini kehendak Tuhan. Ya. Seperti itu. Karena itu, kita harus memilih siapa yang menjadi pemimpin dalam hal ketaatan kita. Ya. Kalau kita yakin benar orang ini bisa menjadi pemimpin saya, pemimpin spiritual, maka kita harus taat. Apa saja yang dikatakan, dinasihatkan kepada kita, maka kita punya tanggung jawab ya untuk taat. Ya. Kedua, Abba Antonius mengingatkan para pemimpin spiritual. Berhati-hatilah dalam setiap petunjuk, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya atas jiwamu sendiri, tetapi juga atas jiwa-jiwa yang mengikutimu. Ini menunjukkan bahwa Abbas diharapkan memiliki kebijaksanaan dan kearifan spiritual yang tinggi. Ini dalam konteks padang gurun ya. Jadi seorang Abbas itu seorang yang dipilih yang benar-benar menurut karunia Roh Kudus sehingga dia menjadi seorang Abbas, pengajar Bapa spiritual. Ya. Yang kedua, tanggung jawab murid ya. Tadi tanggung jawab Abbas. Tanggung jawab muridnya adalah begini. Meskipun menekankan ketaatan, murid tetap memiliki tanggung jawab dalam memilih Abbas yang tepat. Jadi tanggung jawabnya kita itu adalah sebelum kita memilih Abbas kita, pemimpin spiritual kita, kita harus bijaksana melihat orang ini bisa menjadi Bapa rohani saya yang bisa membantu saya untuk melihat saya, untuk memperbaiki saya, untuk mengarahkan saya, untuk mencapai sebuah keadaan bisa menjadi orang yang bahagia penuh sukacita. Karena itu John Climacus dalam The Ladder of Divine Ascent menulis, carilah dengan sungguh-sungguh sebelum menyerahkan dirimu di bawah bimbingan seorang Bapa rohani. Tetapi setelah engkau menemukannya, taatlah dengan sepenuh hati.
Kami dalam Formasio Karmel, para Romo, para frater itu memang diharuskan untuk mencari Bapa pengakuan dan Bapa rohani. Harus punya Bapa pengakuan, Bapa rohani. Karena mereka itu adalah pembimbing rohani yang tahu tentang kelemahan kita, dan kita diharapkan untuk tidak tertutup. Kita mengatakan apa menjadi pergulatan kita kepada Bapa rohani. Ketika kita sudah menjadikan seseorang itu misalnya romo, uskup itu menjadi bapak rohani, maka adalah tanggung jawab kita untuk menaati. Itu tugasnya, tanggung jawab seorang murid. Evagrius Ponticus membedakan antara ketaatan buta dan ketaatan yang dilandasi kebijaksanaan. Ketaatan tanpa penilaian adalah seperti perjalanan tanpa tujuan. Namun, ketika engkau telah menemukan pembimbing yang benar, ketaatan menjadi kapal yang membawamu ke pelabuhan keselamatan. Ini menunjukkan adanya proses diskresi awal sebelum ketaatan mutlak dimulai. Jadi, yang paling penting di sini itu adalah siapa Bapa rohani kita, siapa Bapa pengakuan kita. Kita memilih secara benar, ya, secara objektif. Kita yakin bahwa orang ini sungguh nanti membawa saya kepada keselamatan, bukan menyesatkan saya. Nah, ketika kita sudah menentukan siapa orang itu, maka tanggung jawab kita selanjutnya adalah taat. Apa saja yang dia katakan kita taat. Kisah praktek ketaatan. Ya, tadi saya uh, sudah sampaikan, sekarang saya tambahkan lagi. Kisah John menyiram kayu, ya. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal tapi dilakukan. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh Bapak pengakuan, Bapak rohani. Ya. Saya tambahkan yang kedua, ketaatan Mark. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang Abba Silvanus dan muridnya Mark. Ketika ibunya datang mengunjungi, Silvanus, ya, pemimpinnya itu sengaja tidak mengizinkan Mark menemui ibunya, meskipun dia sangat merindukan putra. Jadi ada seorang pertapa uh, kedatangan ibu kandungnya. Nah, sebelum bertemu dengan Mark itu, si pertapa ini, dia harus memberitahu kepada Silvanus pemimpinnya. Ternyata setelah memberitahu itu, Silvanus ini tidak mengizinkan Mark. Ya, tentu dengan alasan supaya Mark itu dilatih. Ya, jadi Silvanus sengaja tidak mengizinkan Mark menemui ibunya meskipun dia sangat merindukan putranya. Ketaatan Mark dalam situasi emosional ini dipuji sebagai teladan ketaatan sempurna yang melampaui ikatan keluarga. Siapa yang mau jadi muridku, ya, siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi muridku. Nah, ini bentuk lain dari penghayatan kalimat Injil itu, ya. Jadi Silvanus mau melatih Mark untuk menghayat apa artinya, ya, ya, kalimat Injil tadi yang saya kutip. Ketiga, membangun dan meruntuhkan. Seorang abbas memerintahkan muridnya untuk membangun sebuah pondok. Dan ketika selesai, dia memerintahkan untuk meruntuhkannya dan membangunnya kembali berulang kali. Murid tersebut mematuhi tanpa protes, dan akhirnya Abbas menjelaskan bahwa pelajaran sebenarnya adalah tentang melepaskan keterikatan pada hasil kerja dan usaha pribadi. Ini sungguh berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Teresia dari Kalkuta. Tuhan Allah tidak memanggil kita untuk sukses, tetapi untuk setia. Nah, itu. Jadi praktik ini sudah diwariskan sejak zaman dulu, ya. Jadi jadi contohnya itu. Jadi orang disuruh membangun pondok. Sesudah selesai orang disuruh untuk membongkar lagi. Nah, ini ujian ketaatan. Dan ternyata ujian itu mendatangkan apa? Ya, kerelaan untuk melepaskan. Nah, ini menjadi sulit. Sesuatu yang kita sudah usahakan, sudah ada hasil, disuruh tidak boleh menikmati hasil itu. Siapa yang mau seperti itu? Nah, itu tentang ketaatan. Yang berikutnya tentang kerendahan hati. Abba Pomen, salah satu Bapak Padang Guru yang paling dihormati, pernah berkata, kita membutuhkan kerendahan hati dan takut akan Allah, seperti udara yang kita hirup melalui hidung kita. Pernyataan ini menekankan bahwa kerendahan hati bukanlah sikap opsional. Jadi bukan sebuah boleh pilih, boleh tidak.
boleh melakukan, boleh tidak melakukan. Melainkan kebutuhan spiritual yang mendasar seperti bernafas. Ya, kerendahan hati berarti menyadari bahwa orang lain lebih baik daripada dirimu sendiri dalam segala hal. Ketika dicela, kamu tidak marah. Ketika dipuji, kamu tidak terpengaruh. Ini kata Abah Moses. Mau dibilang muka jelek, ya muka saya, wajah saya tidak akan berubah. Mau bilang saya cantik, ya kecantikan saya tidak akan bertambah cantik. Ya, ini sudah dihayati sejak abad 3, 4, dan 5. Evagrius Ponticus menjelaskan bahwa kerendahan hati terwujud dalam kesederhanaan hidup. Karena itu dia mengatakan, orang yang rendah hati tidak perlu pujian manusia. Dia tidak membutuhkan pujian manusia. Mau dikatakan jelek dia terima, mau dikatakan baik juga dia terima. Dan tidak akan mempengaruhi emosinya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Seringkali kalau orang yang mengejar kesuksesan, dia melakukan sesuatu tanpa ada apresiasi, maka bisa saja dia mundur. Ini tanda orang tidak memiliki kerendahan hati. Baginya kerendahan hati yang sejati ditandai dengan kerelaan untuk tetap tidak dikenal dan tidak diakui. Ini orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang hebat, tetapi tidak menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat. Ya. Berikutnya tentang dimensi dari kerendahan hati. Satu, dimensi teologis. Pengakuan akan ketergantungan total kepada Allah dan kesadaran akan keterbatasan diri sebagai makhluk. Evagrius Ponticus menyebutnya sebagai pondasi segala kebajikan yang menghalau kesombongan dan membuka jalan bagi kasih ilahi. Artinya ini saya mau mensederhanakan kalimat ini dalam dimensi teologis. Ya, di hadapan Tuhan manusia sehebat apapun dia itu tidak ada artinya. Maka secara teologis, mengapa orang harus rendah hati? Karena semua yang kita miliki itulah pemberian dari Tuhan. Yang kita peroleh pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Karena kita adalah titipan, diri kita sendiri adalah titipan Tuhan. Dan semua yang dipercayakan kepada kita juga merupakan sebuah titipan. Ini adalah ungkapan kerendahan hati yang sifatnya teologis. Ya. Yang kedua, dimensi psikologis. Kesadaran diri yang jujur terhadap kekuatan dan kelemahan tanpa menipu diri. John Cassian menulis, kerendahan hati adalah pengakuan akan kelemahan diri dan kebutuhan mutlak akan rahmat Tuhan. Ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang sudah menyadari dirinya, ya, mengenal dirinya, kurang dan lebihnya. Maka ketika orang tidak memuji dia atau bahkan memuji dia, dia tidak akan jatuh dan juga tidak akan sombong. Ya, karena dia tahu tentang keadaan dirinya. Dan Santa Teresa Avila, Yohanes Salib, dan orang kudus lainnya mengatakan, perjalanan hidup rohani itu mulai dari mengenal diri siapakah kita. Kalau orang tidak mengenal diri itu berarti dia tidak siap untuk maju di dalam perjalanan hidup rohani. Mengenal diri itu artinya apa? Menemukan diri, ya, menemukan kelemahan diri, kemanusiaan kita di dalam kerahiman Tuhan. Demikian juga berhadapan dengan orang lain. Orang tidak akan pernah tersinggung kalau dia menunjukkan kesalahan. Ya, salah di hadapan sesama tidak menjadi sebuah masalah besar, membuat dia minder, membuat dia takut. Ya, bahkan ketika dia menunjukkan kehebatannya, dia tidak akan sombong. Ya, karena dia sudah memiliki kemampuan ini, menerima diri apa adanya. Ini dimensi psikologis. Dan orang ini secara psikologis ini justru kerendahan hati dan ketaatan itu membuat dia menjadi orang yang sehat, ya, tidak mudah tertekan oleh omongan orang, itu menjadi sehat. Dia menjadi happy karena dia sudah beres dengan dirinya sendiri. Ini kekuatan kerendahan hati dan ketaatan itu berdampak pada aspek psikologi kita. Yang ketiga, dimensi sosial. Sikap melayani tanpa pamrih dan penempatan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Melibatkan kerelaan untuk belajar dari siapapun termasuk yang lebih muda atau kurang berpengalaman. Ini dimensi sosial. Kalau orang rendah hati justru dia akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh
bertumbuh di dalam tekanan-tekanan. Ya, bahkan ketika orang lain itu mengatakan dia sebagai pemimpin atau hal yang harus didengarkan. Tetapi karena dia milik kerendahan hati, malah dia yang harus mendengarkan orang lain. Contohnya, seorang bapak yang baik pasti akan mendengarkan istri, akan mendengarkan apa kata anak-anaknya. Meskipun perkataan anak-anak itu tidak masuk akal, bahkan mungkin belum sempurna karena mereka masih dalam proses belajar. Tetapi karena kerendahan hati itu menutup segala sesuatu, segalanya pertimbangan akal sehat dan seterusnya, dia menjadi pribadi yang secara sosial bisa menjadi istilahnya merekatkan ya sesuatu yang renggang, sesuatu yang ya, konflik itu bisa diselesaikan dengan orang-orang yang memiliki kerendahan hati ini. Keluarga menjadi utuh, persahabatan itu menjadi bertumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, bentuk-bentuk kerendahan hati. Satu, penolakan diri, ya. Abba Makarius mengajarkan begini, jangan tunduk pada kehendakmu sendiri. Nah, ini juga dikatakan oleh Santa Teresia kecil. Dia tidak takut terhadap penderitaan. Yang dia takut itu adalah mendengarkan dirinya sendiri, bukan mendengarkan kehendak Allah. Karena itu, ini bagian dari penolakan diri. Jangan tunduk kepada kehendakmu sendiri, tetapi matikanlah dirimu terhadap segala hal duniawi. Ini adalah jalan menuju kerendahan hati yang sejati. Sekali lagi, kita taat kepada siapa? Jawabannya taat kepada orang yang sudah kita ikrarkan ketaatan kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak. Kami biarawan taat kepada pemimpin kami, kepada uskup kami. Kalau hidup berparoki, taatlah kepada pemimpinmu, pastor paroki, dan seterusnya. Itu orang-orang yang kita sudah ikrarkan janji setia kita kepada mereka. Ya. Yang berikut, kesabaran dalam penderitaan. Terimalah segala kesulitan dengan sukacita, sebab melalui kesulitan jiwa dibersihkan seperti emas dalam perapian. Ini kata Abanilus. Ya, ini kerendahan, bentuk kerendahan hati. Ya, orang menderita, orang sakit, ya, orang menikmati penderitaan itu. Dia belajar untuk menjadi rendah hati. Jangan sampai baru sakit sedikit sudah mengeluh, kita bingung, kita gelisah, ya. Nah, itu sikap yang lahir dari sebuah penghayatan spiritual bahwa dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Ya, dia yang mengatur seluruh hidupnya. Ya, saya menjadi tuan atas kesehatan saya. Tetapi faktanya adalah orang hidup sehat tapi tetap sakit. Maka sakit itu merupakan sebuah kesempatan untuk belajar rendah hati. Saya sudah hidup sehat, saya sudah mengusahakan kesehatan, tapi ternyata saya tetap sakit. Saya jatuh kepada hal ini. Maka kerendahan hati meminta kita untuk menerima itu sebagai sebuah rahmat. Ya, belajar menikmati ya segala kesulitan itu dengan penuh sukacita. Yang ketiga, menerima kritik dan teguran. Jika seseorang menegurmu untuk kesalahanmu, jangan membela diri. Bahkan jika kamu benar. Inilah kerendahan hati yang membawa hikmat. John Cassian. Nah, ada suatu ungkapan dalam bahasa Latin ya. In medio virtus stat. Artinya apa? Kebijaksanaan itu ada di tengah-tengah. Saya mau menghubungkan antara sikap menerima kritik dan teguran itu adalah sikap yang penuh dengan bijaksana. Ya, orang menjadi bijak itu adalah orang yang istilahnya berdiri di tengah. Apa artinya berdiri di tengah? Tidak berdiri di ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya, dia harus berdiri di tengah mempertimbangkan sesuatu yang barangkali kita tidak terima secara akal sehat. Mungkin kritikan orang, teguran orang, kita dengarkan dulu, kita timbang baik-baik. Itulah sikap bijaksana. Ya. Jadi in medio virtus stat. Kita tidak menyerang orang dari sudut pandang kita sendiri. Ya. Lalu orang sebelah berada pada sudut pandangnya sendiri, tidak akan ketemu. Pertemuan kehendak itu selalu kebijaksanaan kerendahan hati itu mengandaikan orang harus ya saling menyesuaikan, masuk, berdiri, saling mendekat, bukan saling menjauh. Ekstrim kiri, ekstrim kanan itu adalah suatu gambaran bahwa
Kebijaksanaan tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah diambil kalau orang masih berdiri pada posisinya masing-masing. Dan berkaitan dengan kritik itu artinya apa? Ketika kita dikritik, kita harus masuk pada posisi orang yang mengkritik kita. Jangan-jangan apa yang dia katakan itu benar. Itu artinya apa? Kita berdiri, berjalan melewati keegoan kita, lalu ke mendekati apa yang menjadi cara pandangnya dia. Sehingga dia mengatakan sesuatu yang menjadi kritikan dan teguran buat saya. Ya, itu praktek kerendahan hati. Berikutnya, melayani tanpa pamrih. Siapapun yang ingin menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semua orang. Ya, yang diambil dari Markus bab 10 ayat 43 sampai 44. Sekarang kisah hidup. Santo Simeon Stylites ya, hidup di atas tiang setinggi 15 meter selama 37 tahun sebagai bentuk asketisme. Jangan mengatakan ini sesuatu yang tidak masuk akal karena ini konteksnya mereka hidup dalam sebuah perjuangan melawan diri. Ya, mati terhadap diri sendiri. Yang kalau kita mengukurnya dari zaman sekarang itu memang sesuatu yang menakutkan. Tetapi pada zaman itu, pada zaman abad-abad itu sesuatu yang pasti akan mereka 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 lakukan, ya. Nah, dia melakukan itu selama 37 tahun, ya. Dia hidup di atas tiang, ya. Jadi untuk mengekang kebebasannya. Meskipun banyak dikagumi, ia selalu menganggap dirinya sebagai orang berdosa. Seorang perziarah mencatat, Simeon tidak berbicara tentang kebajikan atau prestasinya, tetapi selalu tentang kelemahan dan dosa-dosanya. Iya. Yang kedua, Evagrius Ponticus. Seorang teolog berbakat yang meninggalkan kehidupan intelektual di Konstantinopel untuk hidup sebagai pertapa di padang gurun Nitria. Ia menulis begini, semakin banyak pengetahuanku, semakin aku menyadari kebodohanku di hadapan Allah. Ia mengajarkan kerendahan hati melalui pengendalian pikiran dan perasaan, menolak kesombongan intelektual. Jauh sesudah Evagrius mengatakan ini, kita coba lihat apa yang pernah dikatakan oleh Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas adalah orang yang sangat mengandalkan pengetahuannya. Tapi pada suatu saat dia mengatakan begini, apa yang saya katakan tentang Allah itu semuanya adalah nol. Ya, Allah bukan ini dan bukan itu. Ya, ini menunjukkan tentang sehebat-hebatnya kemampuan kita. Sebenarnya kemampuan kita itu tidak akan pernah mengupas habis misteri kealahan. Demikian juga dalam perkara hidup. Kadang-kadang kita mengandalkan kemampuan kita bisa mengatasi ini dan itu. Tapi ternyata dalam fakta yang kita alami, seringkali sesuatu yang kita rencanakan itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan. Padahal dalam merencanakan itu kita sudah pertimbangkan seluruh aspeknya. Ya. Dan kalau itu terjadi, bahwa yang kita rencanakan tidak terjadi, di situ merupakan ujian dan latihan kerendahan hati. Ya. Kadang-kadang orang bisa stres, orang bisa bunuh diri. Karena sudah merencanakan masa matang, uang sudah habis dipakai untuk bisa merealisasikan rencana. Tapi nyatanya terakhir orang tidak mencapai kesuksesan itu. Dan bagaimana menghadapi situasi itu? Ya, situasi itu hanya bisa dihadapi dengan kerendahan hati. Ya. Berikutnya, yang ketiga, ada seorang pertapa muda yang difitnah oleh saudara-saudara lainnya bahwa ia telah membawa seorang wanita ke selnya. Jadi ini pertapaan dan setiap pertapa itu punya bilik sendiri-sendiri yang bisa dalam satu kompleks yang sama bisa juga terpisah. Ya. Kemudian dia alih-alih membela diri, ia hanya diam dan menerima hukuman. Jadi dia di ada perempuan yang hamil. Kemudian para pertapa yang lain menuduh bahwa ini pasti dengan dia itu. Nah, dia tidak membela diri, dia hanya diam dan menerima hukuman. Jadi pasti akan dihukum. Setelah beberapa tahun, kebenaran terungkap. Ketika ditanya mengapa ia tidak membela diri, ia menjawabnya begini. Jika Allah bisa menahan penderitaan demi kita, bukankah aku juga bisa menderita sedikit demi Dia? Ya, ini
dari kutipan Apotek Mata Patrum, ajaran-ajaran Bapak Padang Gurun. Yang keempat, Abah Moses, mantan perampok yang menjadi pertapa. Ketika diminta untuk menghadiri pengadilan terhadap seorang saudara yang bersalah, ya, datang dengan membawa keranjang bocor berisi pasir di punggungnya. Jadi ada saudaranya yang bersalah, para seorang pertapa yang bersalah, dan dia dipanggil juga untuk menghadiri pengadilan dan memberikan hukuman. Ya, dia datang dengan membawa apa? Dengan membawa keranjang bocor berisi air di punggungnya. Ya, keranjang bocor yang berisi air. Nah, ketika ditanya apa artinya, ia menjawabnya begini. Dosa-dosaku mengalir di belakangku, dan aku tidak melihatnya. Tetapi hari ini aku datang untuk menghakimi kesalahan orang lain. Mendengar ini, para pertapa membebaskan saudara yang bersalah dan tidak melanjutkan pengadilan. Ya, ini kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya kita tidak menghukum, mengadili orang lain. Kenapa? Kita juga adalah orang yang berdosa. Ini sangat biblis ya. Siapa yang merasa tidak berdosa, ya dialah yang pertama mengambil batu ini dan melempar ini perempuan ini dengan batu. Lalu apa yang terjadi? Mereka mundur mulai dari yang tertua. Mengapa yang tertua lebih dulu? Karena yang tertua itu dosanya banyak. Ya. Itu kisah yang menunjukkan tentang belas kasihan Allah, tetapi juga mau mengatakan aspek lain, dimensi lain dari kerendahan hati. Sekarang Bapak Ibu, relevansinya ya, relevansinya ketaatan dan kerendahan hati. Ya, apa sih manfaatnya? Apa hubungan dengan kisah pengalaman Bapak Padang Gurun itu? Apakah masih relevan? Masih ada pesan atau aktual untuk kita jadikan sebagai jalan spiritualitas kita pada zaman kita saat ini? Saya menulisnya poin pertama. Padang gurun tidak hanya merupakan tempat geografis, tetapi suatu keadaan spiritual di mana seseorang menghadapi dirinya sendiri di hadapan Allah tanpa topeng dan tanpa pelarian. Di sanalah ketaatan dan kerendahan hati menjadi mungkin karena semua ilusi diri telah ditanggalkan. Ini kata Thomas Merton, seorang Okso, ya. Jadi apa artinya padang gurun? Padang gurun itu ya secara geografis ya kita merujuknya kepada padang gurun di Mesir yang pada zaman 345 itu menjadi tempat pertapaan. Tetapi ada zaman padang gurun saat ini adalah ya rumah kita, keluarga kita, komunitas kita dan lain sebagainya. Itu adalah padang gurun yang di dalamnya menuntut kita untuk taat dan rendah hati. Dalam pengajaran malam ini saya selalu menyinggung soal suami mendengarkan istri, istri mendengarkan suami, orang tua mendengarkan anak. Ini adalah mengatakan rumah kita, keluarga kita itulah padang gurun. Ya. Yang kedua, Hans Urs von Balthasar, teolog Katolik abad ke-20, menekankan bahwa kontribusi unik Bapak-Bapak Padang Gurun adalah kesadaran mereka akan perjuangan rohani yang berlangsung dalam hati manusia. Jadi kita tidak mengambil praktiknya mereka. Yang kisah-kisah tadi menyuruh anak untuk menyiram kayu, itu jelas anak itu akan menolak, ya. Ya, jangan menggunakan cara yang sama itu untuk kita praktekkan saat ini. Tujuannya dari pengajaran ini adalah kita menangkap rohnya, bahwa kita diminta untuk maju dalam hidup rohani dengan melakukan dengan menunjukkan ketaatan kerendahan kita dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan zaman kita ini. Ya, jadi saya tidak bermaksud untuk menyuruh bapak-bapak, ibu-ibu untuk pergi ke padang gurun, tinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggal di sana, lalu kemudian melakukan hal-hal ini semua. Tidak. Karena poin pertama saya menekankan, hidup kita kapan di mana kita berada itu merupakan padang gurun. Dan di dalam padang gurun itu butuh perjuangan rohani yang berlangsung dalam hati manusia, dalam hati kita. Jadi padang gurun itu fisiknya adalah keluarga, tapi juga padang gurun hati, di mana kita bergulat dengan kelemahan kita dan kita diminta untuk taat, ya,
terhadap kehendak Tuhan, taat terhadap Bapa rohani kita, taat terhadap komunitas, taat terhadap keluarga kita, dan taat terhadap kehendak, keinginan-keinginan kita untuk maju dalam hidup rohani. Ketika kita sudah berjanji, berniat untuk hidup maju dalam pengampunan, memaafkan orang, maka hal itu harus direalisasikan yang serius. Inilah perjuangan hidup rohani. Disebut yang perjuangan rohani itu artinya sesuatu yang tidak gampang. Kan orang mau maju, orang harus berjuang mengalahkan dirinya sendiri. Ya, baginya di sini adalah teolog ini Hans Urs. Ketaatan dan kerendahan hati Bapak-bapak padang gurun bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mencapai kebebasan sejati yang memungkinkan kasih otentik. Ya, jadi ketaatan ini menjadi sarana, bukan tujuannya. Ya, aturan itu bukan untuk manusia, bukan untuk aturan, ya, bukan untuk hukum, tapi hukum itu untuk manusia. Artinya apa? Ketaatan itu, kerendahan hati itu menjadi sarana. Ya, dalam karyanya The Glory of the Lord, ia menulis, ya, kesederhanaan padang gurun membersihkan pandangan kita, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Allah dalam kerendahan hatinya. Ya. Ketiga, Henry Nouwen dalam bukunya The Way of the Heart melihat relevansi kontemporer dari spiritualitas padang gurun. Dia mengatakan begini, bahwa dalam masyarakat modern yang didominasi oleh kebisingan, gangguan, dan obsesi terhadap produktivitas, ya berorientasi pada sukses, kesibukan, dan sebagainya. Ajaran Bapak Padang Gurun ini tentang keheningan, kesendirian, doa, ya, kemudian ketaatan dan rendah hati menawarkan jalan penyembuhan. Ketaatan dan kerendahan hati menurut Nouwen adalah obat penawar terhadap individualisme dan narsisisme budaya kontemporer. Individualisme itu artinya orang hidup untuk dirinya sendiri. Untuk apa mendengarkan orang lain? Ya, hidup semau gue. Padahal di situ ada anak, ada istri, ada suami, dan sebagainya. Narsisisme itu orang artinya orang memegahkan dirinya sendiri. Orang lain tidak dianggap sebagai rekan dalam perjalanan, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat, dunia modern menghadirkan tantangan unik bagi praktik ketaatan dan kerendahan hati. Individualisme, konsumerisme, dan media sosial menciptakan budaya yang menekankan pemenuhan diri, promosi diri, dan kemandirian. Ya, orang mengejar validasi. Kalau melakukan sesuatu, kita butuh apa respon orang. Itu adalah validasi diri. Ya, kita belum merasa aman kalau belum ada penilaian afirmasi dari orang lain. Hmm. Inilah sebuah padang gurun dalam hidup kita saat ini. Ya, inilah perjuangan kita. Karena itu Abba Arsenius seolah berbicara kepada era kita, zaman kita, ketika ia berkata begini, aku selalu menyesal setelah berbicara, tetapi tidak pernah menyesal setelah diam. Nah, ini panggilan. Jadi antara ketaatan, kerendahan hati, dan keheningan yang minggu lalu kita sudah renungkan bersama itu ada hubungannya. Orang menjadi rendah hati, orang menjadi taat kalau hatinya hening. Ya, maka keluarga yang benar-benar menjaga keutuhan itu keluarga yang menekankan keterhubungan antara keheningan, antara ketaatan dan kerendahan hati dalam praktek yang konkret, ya, di keluarga. Karena itu Arsenius mengatakan, aku selalu menyesal setelah berbicara. Artinya apa? Orang tidak menggunakan mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Orang harus diam. Apa yang dikatakan oleh orang jangan langsung direspon. Karena kalau langsung direspon itu berarti yang bermain itu adalah otak dengan otak. Iya. Tetapi kalau apa yang dikatakan oleh orang itu kita dengar dengan ketulusan hati kita, kita pertimbangkan baik-baik, maka di sana akan lahir ketaatan, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Dengarkan baik-baik, renungkan, jangan langsung frontal mengatakan sesuatu itu. Dalami, hening, simpan kata-kata itu, renungkan dalam hati, pertimbangkan baik-baik apa kata yang harus pas untuk kita sampaikan kepada orang itu. Ya, ini wujud dari kerendahan hati dan ini sangat pas untuk zaman kita saat ini. Di media sosial orang saling serang, saling caci maki. Kenapa? Orang tidak menggunakan mulut itu untuk mewartakan kebaikan. Ya.
Yang 5, dalam masyarakat yang terobsesi dengan produktivitas, keputusan untuk menyisihkan waktu untuk doa dan refleksi diam adalah bentuk kontemporer dari pergi ke padang gurun. Seperti dikatakan oleh Henry Nouwen, keheningan padang gurun bukan lagi tempat geografis, tetapi ruang di dalam hati kita. Kemudian, teolog Katolik kontemporer James Martin S.J. Yesuit menekankan bahwa ketaatan dan kerendahan hati dapat menjadi obat penawar yang kuat terhadap narsisisme kontemporer. Dalam bukunya The Jesuit Guide to Everything, ia menulis begini. Kerendahan hati bukanlah tentang berpikir lebih sedikit tentang diri sendiri. Ini tentang berpikir tentang diri sendiri dengan lebih akurat. Ini adalah kebenaran tentang siapakah kita di hadapan Allah. Ya, maka hening, tenang, diam itu merupakan momen di mana kita melihat diri kita sendiri. Yang ketujuh, mendengarkan dengan empati. Dalam dunia yang didominasi oleh monolog dan narasi yang bersaing, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan orang lain adalah bentuk kontemporer dari ketaatan. Ia menciptakan ruang di mana kebenaran dan kebijaksanaan dapat didengar dan diterima. Saat makan bersama, saat bersama dalam perjalanan satu mobil dengan istri anak, itu adalah momen kita mendengarkan sesama, mendengarkan istri, mendengarkan anak. Ini merupakan bentuk dari ketaatan zaman kini. Karena orang sudah sibuk dengan pekerjaan, jarang bertemu, jarang untuk bertegur sapa. Maka ada quality time yang harus dibangun supaya di sana kita bisa menunjukkan kerendahan hati dalam mendengarkan orang lain. Barangkali Bapak yang terlalu sibuk tidak pernah mendengarkan khotbah dan lain sebagainya. Mungkin khotbah itu direkam oleh anak yang ikut misa dan pada saat quality time hidup bersama dalam perjalanan di mobil, anak itu bisa mengatakan sesuatu yang diinspirasi oleh khotbah yang dia dengar. Maka anak itu merupakan pemimpin rohani bagi Bapak itu. Maka hargailah kebersamaan itu menjadi padang gurun di mana kita menunjukkan ketaatan dan kerendahan hati. Yang kedelapan, pelayanan tanpa publikasi. Berbuat baik tanpa memposting di media sosial adalah latihan kerendahan hati kontemporer. Ini menantang budaya yang mengukur nilai tindakan berdasarkan jumlah like yang diterima. Ya, jadi orang kalau misalnya porta santa, foto-foto, ya istilahnya apa? Waktu berdoanya mungkin 5 menit, tapi waktu fotonya bisa setengah jam. Sesudah foto posting, kami ada di gereja ini, kami buat ini dan seterusnya. Tidak salah, tetapi itu akan membuat kita semakin sulit untuk belajar rendah hati. Karena kita menunjukkan narsisisme kita. Ya, kalau kita posting lalu tidak ada komen, tidak ada yang like, tidak ada yang follow, maka kita menjadi orang yang mudah stres. Nah, ini tantangan kita saat zaman ini. Inilah padang gurun kita. Yang kesembilan, hidup dalam komunitas. Berkomitmen pada komunitas iman dengan segala tantangan interpersonalnya. Bahwa kita bertemu dengan orang lain yang berbeda. Tuntutan taat dan rendah hati itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental. Kalau tidak, maka kita akan konflik, bentur, ya kita dengan orang lain. Kita ada di kelompok ini baru 1 bulan, kita menciptakan konflik. Pergilah kelompok yang baru menciptakan konflik, dan seterusnya. Di mana kita berada, kita merusak kebersamaan. Ini pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam hal ketaatan dan kerendahan hati. 10. Simplisitas dalam gaya hidup. Ya, gaya hidup yang simple, memilih gaya hidup yang lebih sederhana dan berkelanjutan adalah cara untuk mempraktikkan ketaatan kepada batas-batas planet kita dan kerendahan hati dalam hubungan kita dengan ciptaan. Ya, jadi simple saja gaya hidup, tutur kata kita itu tidak membuat orang pusing. Bagaimana maksudnya? Ya, penampilan kita sederhana tapi menarik, tidak membuang-buang anggaran, memboroskan dan sebagainya. Itu kerendahan hati dan ketaatan. 11. Puasa digital. Menetapkan batas-batas terhadap penggunaan teknologi dan mempraktekkan puasa digital secara berkala. Ini merupakan praktek ya padang gurun kita. Yang 12. Yang ke-12, menerima kritik dengan terbuka tanpa defensif ya. Yang 13, melakukan pelayanan sosial tanpa mencari pengakuan. 14, mengakui kesalahan dan keterbatasan di tempat kerja. 15, mendengarkan yang penuh perhatian tanpa terburu-buru merespon.
16. Membagikan penghargaan dan keberhasilan dengan orang lain. 17. Hidup sederhana di tengah budaya konsumerisme. Itu Bapak Ibu, beberapa hal saya kira agak lewat tentang ketaatan dan kerendahan hati.